Bu, sepatu Andi sudah robek lagi. Iya nak, nanti ibu jahit lagi ya. Besok sekolah minta uang SPP, Bu. Berapa nak? 50.000. Uang ibu baru ada 20.000. Tidak apa-apa, Bu. Andi bisa bilang ke guru. Maafkan ibu nak, seharusnya ibu bisa memberi lebih. Gak apa-apa, Bu. Bu, BLT itu benar sudah cair. Katanya begitu. Tetangga bilang semua sudah dapat. Lalu kenapa kita belum? Mungkin kita disuruh lebih sabar. Ibu cuma ingin kamu sekolah tinggi nak. Jangan seperti ibu yang harus menunduk demi hidup. Kenapa orang miskin selalu disuruh sabar, Bu? Sabar tidak pernah membuat perut kenyang. Kalau bantuan itu memang untuk orang miskin, kenapa justru kami yang paling susah tidak mendapatkannya? Oh iya, kamu dapat BLT nggak kemarin? Enggak tuh, namaku nggak ada di daftar. Lah, padahal kamu kan jelas-jelas butuh. Iya, aku juga heran. Katanya yang dapat cuma beberapa orang. Tapi tetangga saya dapat loh. Siapa? Si Pak Rudi. Rumahnya tembok, motornya 2, anaknya sekolah swasta. Hah? Dia dapat BLT? Iya, bahkan katanya dapat utuh. Sedangkan aku buat makan besok aja mikir. Katanya sih mungkin rezekinya dia. Rezeki? Ini bantuan buat orang miskin, bukan buat yang mampu. Aku juga ngerasa ada yang nggak beres. Kalau kayak gini terus, yang susah makin susah, yang mampu makin diuntungin. Jangan-jangan data sengaja dipilih-pilih. Kalau benar begitu, ini bukan salah, ini kejahatan. Kita harus lapor ke desa. Iya, BLT ini hak kami, bukan buat dibagi ke orang yang salah. Kalau bantuan saja nggak sampai ke yang membutuhkan, keadilan itu cuma kata-kata. Saya kerja serabutan tiap hari. Rumah bocor, anak saya sering nggak makan. Tapi nama saya malah hilang dari daftar. Suami saya sakit, Pak. Saya berharap BLT itu buat beli obat. Tapi yang dapat malah orang yang tiap hari naik motor baru. Ini bantuan atau lelucon? Anak saya nangis tiap malam, minta susu. Sementara bantuan katanya sudah cair. Yang butuh disingkirkan, yang mampu diprioritaskan. Kalau begini caranya, ini bukan salah data, ini pengkhianatan. Kita diam terus, kita diinjak terus. Kami ini manusia, bukan angka di kertas. Kenapa hidup kami seperti tidak ada harganya? Tidak, hari ini kita ke kantor desa. Kita minta kejelasan. Kalau BLT itu hak kami, maka kami akan memperjuangkannya. Ada apa ini ribut-ribut? Kantor desa bukan pasar. Justru karena ini kantor desa, Pak. Tempat kami mencari keadilan. Data BLT sudah sesuai prosedur. Jangan asal tuduh. Kalau sesuai, kenapa saya yang janda sakit-sakitan dicoret? Tenang, jangan pakai perasaan. Justru karena kami manusia, Pak. Kami punya perasaan. Ibu mau menyalahkan siapa? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya bertanya, kenapa hak kami tidak kami terima? Mungkin ada kesalahan teknis, Pak. Kesalahan teknis tidak membuat nama orang mampu masuk daftar. Hati-hati bicara. Jangan mencemarkan nama baik. Nama baik siapa, Pak? Nama baik pejabat atau perut rakyat yang kosong? Kamu masih anak-anak. Justru karena saya anak-anak, Pak. Saya tahu rasanya lapar. Setiap malam anak saya tanya, Bu, besok kita makan apa? Apakah itu juga salah data, Pak? Pak, jangan anggap kami bodoh. Kami punya bukti. Pak, ini daftar transfer, namanya diubah. Jadi benar selama ini kami dibohongi. Cukup. Jangan buat tuduhan liar. Ini bukan tuduhan, Pak. Ini jeritan orang miskin. Kami tidak minta lebih.
Kami hanya minta yang memang menjadi hak kami. Kepala desa tertunduk, bukan karena lelah, tetapi karena kebenaran akhirnya berdiri di hadapannya. Di mata warga, ada amarah yang lama dipendam, dan ada harapan kecil bahwa keadilan masih mungkin hadir, meski harus diperjuangkan dengan suara dan air mata.